Asal mula Danau Toba. Di sebuah lembah daerah Sumatera, hiduplah seorang petani bernama Toba. Dia seorang petani yang sangat rajin. Namun sayang, hasil kebunnya tidak berhasil dan dia kelaparan. Karena lapar, maka Toba pergi memancing di sungai. Lama sekali dia menunggu dan dia putus asa. Saat Toba memutuskan untuk pulang, tiba-tiba ada yang menarik umpannya. Toba kegirangan dan menarik pancingnya. Wah, ikannya besar sekali. Seru Toba. Benar saja, di ujung kailnya tersangkut ikan besar bersisik emas. Toba segera membawa ikan besar itu untuk dimasak di rumah. Sampai di rumah, Toba kecewa sebab kayu bakarnya telah habis. Tidak ada kayu bakar di sini. Kemudian ikan itu diletakkan di dalam baskom dan Toba pergi mencari kayu bakar ke ladangnya sambil membawa kayu bakar di belakang rumahnya. Api sudah mulai menyala, namun saat Toba hendak mengambil ikan itu, alangkah terkejutnya ia, sebab ikan itu sudah lenyap, justru berkeping-keping koin emas. Namun saat Toba membuka pintu kamar, alangkah terkejutnya ia, seorang perempuan cantik ada di kamarnya. Wah, alangkah cantiknya wanita ini. Siapakah kamu ini? Tanya Toba. Perempuan itu membalikkan badan dan Toba semakin terpesona. Belum pernah dia melihat perempuan secantik dia. Akulah penjama ikan yang kamu tangkap tadi. Sementara itu, kepingan uang koin emas tadi adalah sisik-sisikku. Toba terbengong-bengong. Dikutuk oleh Dewata menjadi ikan, tapi berkat engkau kutukan itu hilang. Ayo kita ke dapur, akan kumasakkan kau makanan. Kamu pasti lapar. Toba hanya menurut ketika perempuan itu mengajaknya ke dapur. Dengan cekatan, perempuan itu segera menyiapkan makanan. Toba sangat takjub dengan kelihayan perempuan itu di dapur. Dia berkata dalam hati, Seandainya dia menjadi istriku. rupanya si perempuan itu bisa membaca keinginan hati Toba. Aku mau menjadi istrimu, tapi aku punya satu syarat. Katakan apa syaratnya? Jika kita sudah menikah nanti, jangan pernah mengungkit asal mulaku sebagai seekor ikan. Aku tidak akan menanggung akibatnya jika kau melanggarnya. Toba menganggupinya. Baginya, itu syarat yang mudah. Toba dan perempuan itu akhirnya menikah. Toba semakin bekerja keras di ladang untuk mencukupi kebutuhan mereka sehari-hari. Lalu, istrinya mengandung. Toba sangat bahagia. Dia tidak sabar menunggu kelahiran anaknya. Tidak lama kemudian, seorang bayi laki-laki lahir. Toba memberinya nama Samosir. Samosir tumbuh menjadi anak yang sangat nakal dan pemalas. Kerjanya hanya main-main dan keluyuran. Toba masih sangat bersabar dengan perlakuan Samosir. Jika Toba bekerja di ladang, Samosir tidak mau mengantar makanan yang sudah dimasak istrinya, sehingga istrinya sendiri mengantar makanan itu kepada Toba. Istriku, kamu jangan terlalu memanjakan anak kita Samosir. Jika terus dimanja, dia akan semakin nakal. Istri Toba tersenyum dan berkata, Bersabarlah Kanda, suatu hari nanti Samosir pasti akan menyadarinya. Aku sudah cukup bersabar Dinda, tapi kan sabaran ada batasnya. Suatu hari, istri Toba membujuk Samosir untuk mau menghantar makanan ke ladang untuk Toba. Semula, Samosir tidak mau, namun ibunya terus memujuknya. Akhirnya, Samosir mau. Baiklah ibu, nanti aku akan antar makanan untuk ayah. Namun, di tengah jalan,
Samosir, ayo main-main. Samosir malah bermain bersama temannya. Selesai bermain, Samosir merasa lapar. Aduh, lapar sekali aku ini. Aku makan saja lah bakal ini. Dia pun memakan makanan yang seharusnya untuk ayahnya. Samosir hanya menyisakan sedikit makanan. Di ladang, Toba tidak sabar menunggu makanan yang tidak kunjung datang. Dia sudah sangat lapar. Apalagi pagi tadi tidak sempat sarapan karena banyak sekali kerjaan yang dilakukannya ini. Di kejauhan, Samosir datang dengan berlari-lari. Mana saja kamu Samosir? Ayah sudah menunggumu lama sekali. Samosir tidak menjawab dan langsung memberi rantang berisi makanan. Betapa terkejutnya Toba, sebab hanya menemukan sisa makanan sedikit sekali. Kelakuanmu ini sudah di luar batas, dasar anak ikan. Kemarahan Toba tidak terbendung lagi. Tanpa sadar, dia sudah mengucap pantangan yang dulu disyaratkan istrinya. Samosir terkejut hingga menangis kencang. Samosir pun berlari menuju rumah. Aku dimarahi ayah. Aku sangat sedih sekali. Sesampainya di rumah, Samosir mengadu kepada ibunya. Ibu, kata ayah aku ini anak ikan. Apakah betul itu ibu? Istri Toba merasa sedih karena Toba telah mengungkit asal-usulnya. Kemudian dia menyuruh Samosir untuk berlari ke atas bukit. Samosir, pergilah kamu ke atas bukit, nak, sebelum air bah datang. Baik ibu. Samosir menurut. Maka segeralah langit berwarna gelap dan petir menyambar. Tiba-tiba air bah muncul ke arah sungai. Istri Toba tiba-tiba meloncat ke dalam air bah dan seketika menjadi ikan kembali. Toba yang bekerja di ladang terkejut karena tiba-tiba air bah datang. Dia tidak sempat melarikan diri, hanyut dan tenggelam di dalam air bah. Segera saja air bah menggenangi seluruh lembah dan hanya menyisakan pucuk bukit. Di tengah bukit itu, Toba sembunyi. Namun, saat air bah menjadi danau, Samosir pun menjadi pulau. Itulah sebabnya danau itu dinamakan Danau Toba, dan pulau di tengahnya disebut Samosir. Cepatlah. Gak dimakan, Dewa, ini dimakan ini. Gila. Dia mau ngarta gila. Ya, itu kamu. Udah. Udah, kau bilang 1, 2, 3-nya bilang. 1, 2, 3, action. Woi, sama si Raymond. Itu yang di video. Dan ketawa lah. Aduh, lapar sekali. Samosir, pergilah kamu ke atas bukit, nak, sebelum air bah datang. Belum. Actionnya kan nanti baru jika kita sudah menikah nanti. Lupa kok, maaf. Ibu, kata ayah, aku ini anak ikan. Dia pengen kemana kan? Depannya kayu kan, aku tembok ini kayu juga kan. Apa jadi bilang? Aku dulu. Nih, ketahu. Kau campak kan? Apa itu? Baca. Ya udah siap. Aku sudah cukup bersabar, Dinda, tapi sabar. Kan makin banyak orang. Udah aku bilang sama aku, cepatlah. Nanti dipikir kita mau menakut gara-gara kau. Udah lah ini udah enggak. Ulang lagi loh, Dip. Kamu orang. Nggak boleh kayak gitu. Kau yang paling goblok. Udah lah, jangan ya aku lama-lama kau.
Nunggu orang siap. Udah terus dimanja kak. Dimanja gitu aja. Ada kan ya. Aku nak ini mabar. Gandeng. Iya. Udah apa itu? Apa istri kau apa cemburu? Bagus, mati. Udah baru. Jauh-jauh aku kemari jak lagi. Halo guys, kameramen dulu aku. Udah baru cuman. Aku melihat kita aku oke. Tan. Betul. Tapi kamu jangan gitu kali, malas aku. Begini. Jangan loh, yang nggak bisa fokus nanti ya. Cepat Rehan. Udah apa lagi dia? Oke, guys. Cepat Rehan. Apa? Apa kan dulu? Calon nggak? Kalau mau ke foto aku foto kita dua. Foto sama Dipa lah kau sana kau kalau foto. Udah dengan Dip. Ini satu jalan aja lah kalian, tak dari mana pun. Aku lewat ini loh. Kan yang dekat Dia bandar tonga masuk. belok lagi lurus sana Kami baru terus. lewat kampung 2, dia kan beda lagi. Ikannya jangan dilepaskan dulu, tapi mau dibawa ke rumahnya lagi, mau dibawa di Eskom. Kan apa enggak? Oh yang. Lihat dulu Jay. Kelihatan nih Pak. Ini belum orang sini sih belum datang. Si Anissa nanti lo mau kau cek salang-salang dia. Iya, aku tengok dia. Cepatlah. Aku nunggu tapi apa aku calonku. Orang Ini- zaman dulu punya ini ya. Ini enggak orang kampung, ini enggak orang kota, ini orang negeri. Orang negeri mana? Ini cowoknya guys. Ada sini lah, kayak gini kayaknya masukku. Mana? Ini bawa ini embernya, cuma nanti angkat ikannya berpikir angkat dari Oh, sini iya. ya. Tutup mata kalian. Tutup hidung. Sini aja apa bagus itu. Ini paletnya di mana, Cok? Tahu dulu. Anda ada buat no? Asal. Udah tengah. Lagi. Pula mami dah. Aku maunya kan mental. Bukan mental. Udah cepat lah. Gitu dia. Ceria ceweknya. Ini buah-buahnya ini. Kalian mau ke kebun? Atau enggak buah-buah ada nasiku berbalik mau makan. Makan, aku nggak mau makan, aku kenyang. Eksperimen ya. Dari mana? Iya boleh. Tak ceria. Apa? Profesor ceria. Banyak video aku di situ ya. Biar habis ramai. Jangan. Kosong, Cok. Yang kosong kan. Kau ingat di Belengguli itu bikin cuplikan salahnya. Itu kan terakhir. Awalnya itu pertama ini, biasa baru serius kita. Udah mainkan lah sekarang. Iya, langsung mainkan. Mainkan ya. Mainkan. Sekarang lah langsung juga videonya. Lu jangan yang arah kanan ya. Iya, ada itu. Halo guys.